Halo pendengar semuanya, kembali lagi di podcast kelompok B1 dari batch 2 di kok batch 2 di mana sih? Batch 2 di Bappekom Yogyakarta. Nah, podcast ini kami buat untuk rangkaian Latsar Bela Negara. Hari ini kita bakal ngobrolin topik apa ya? Nah, yang dekat banget sama kehidupan kita kayaknya tantangan digital. Dari hoax, scam, pinjol ilegal, judi online, sampai doxing identitas pribadi. Nah, makanya di sini aku udah dibarengin sama 6 temen narasumber yang kece-kece nih guys. Yuk kita mulai. Segmen 1, judul dan pinjol. Kita mulai nih dari narasumber kita yang paling ujung sana. Mas Najib, emang judul dan pinjol merajalela ya sekarang ya? Tapi benar kata Mbak Nora tadi. Tadi kan nanya ya, kira-kira dari judul ini merajalela atau enggak sih? Sebenarnya udah parah banget Indonesia itu. Indonesia itu Parah nih. kalau ngomongin masalah judi online, itu bahkan sampai orang penghasilan tinggi dan yang paling rendah sekalipun di Indonesia, itu main judi. Nah, kenapa sih judi itu bisa merajalela? Nah, kalau menurut aku ya, sebenarnya orang-orang Indonesia itu punya ada 2 faktor lah. Yang pertama itu dari segi, apa namanya, dari segi mental dan dari segi pengetahuan itu masih kurang. Yang pertama mental, mereka dalam berkehidupan sehari-hari. Orang Indonesia itu masih, erat sama yang namanya mental instan. Jadi orang-orang Indonesia itu masih, eee, lebih suka menggunakan cara kalau misalnya ada yang lebih cepat, kenapa tidak gitu. Walaupun cara cepatnya itu belum tentu menjamin output yang akan disajikan. Dan yang kedua itu orang-orang Indonesia juga masih minim informasi tentang literasi finansial. Itu juga yang bikin mereka itu semakin terjerumuslah ke lingkaran-lingkaran judi online ini. Dan yang paling parah lagi tuh nggak Mbak apa tuh? Apa emang? Nah, yang paling parah lagi itu tuh udah ada judi online nih, sekarang juga ada pinjaman online, Mbak. Waduh. Itu kan parah banget ya, Mbak, menurut aku ya. Karena Parah kalau sih, misalnya kita parah. ngomongin ya kan, parah banget kan. Nah, soalnya kalau kita ngomongin ada judi online, berarti kan ada orang yang kehilangan uang. Nah, Betul. kalau ada pinjaman online, berarti ada orang yang tidak punya uang ingin punya uang. Nah, bayangin 2 kombinasi ini bersatu, apa kan yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ya ibaratnya downfall lah, downfall orang tersebut akan bisa kehilangan banyak hartanya, akan bisa kehilangan banyak tenaga, bahkan mungkin kehilangan kerabat juga. Karena memang ketika uang habis di judi dan, menggunakan uang dari pinjaman online untuk judi lagi dan habis lagi, sedangkan pinjaman online ini harus dibayar, ini akan bergulung terus-terusan dan ini yang bikin, eee, suat menjadi suatu fenomena bagi rakyat Indonesia ya. Ini tuh bahaya banget. Dan bahayanya nggak cuma itu doang, Mbak. Bahayanya itu, ini perputaran uangnya nggak di Indonesia, Mbak. Terus di mana? Kalau Nah, selain di Indonesia? perputaran uangnya itu ke luar negeri. Karena memang judi online ini biasanya yang menyelenggarakan base-nya itu di luar negeri. Jadi uang itu nggak ke Indonesia, uangnya itu ke luar negeri. Nah, bayangin, Mbak, uang sebanyak itu hilang begitu aja ke luar negeri dan tidak balik lagi. Sedangkan kalau misalnya uang itu dipakai untuk beraktivitas ekonomi di Indonesia, ya uang itu akan berputar. Misalnya dari pedagang kecil ke pedagang kecil, dari orang yang kaya beli jajanan UMKM, dari UMKM akan muter lagi ke beli bakso lagi misalnya, atau beli deterjen, atau beli bahan pokok gitu. Kalau judi, uangnya ditransfer ke pihak judi online, hilang gitu aja, Mbak. Itu kan bahaya banget ya menurutku, Mbak. Berarti judi online ini bakal banget mempengaruhi perekonomian di Indonesia ya? Iya, bayangin Mbak, angkanya aja udah 2,38 triliun, Mbak. Dari uang yang macet ya di pinjol, dan dari uang eh, di judolnya itu udah sampai hampir 600 triliun per Agustus 2025.
Aduh, nggak habis pikir. Emang kalian tahu nggak sih guys, kita harus berapa lama kerja harus bisa sampai 2,38 triliun? Sampai Ah, lututnya lepas. Lututnya lepas juga dong. wah itu lama deh Mbak. Pokoknya itu nggak mungkin deh kayaknya kalau aku hidup 3 generasi juga masih belum kekumpul tuh Mbak. Bang Toyib belum balik-balik itu, Mbak. Waduh, Iya. apa karena itu ya Bang Toyib nggak balik-balik ya? Ah mungkin Bang Toib terjerat judi. Itu harus rampok Bank Swiss dulu itu. Waduh, Nah, Iya. itu dia. ngeri gini nih. Ayo gas. Bahaya banget lah Mbak. Pokoknya intinya gitu sih Mbak. Kalau menurutku gitu. Parah berarti ya, perputaran uangnya nggak di Indonesia, nggak ngasih manfaat apa-apa juga di Indonesia, tapi korbannya orang Indonesia. Betul. Betul. Iya, omong-omong nih, berarti kita tuh jangan terlalu keseringan suka yang instan ya. Mm-mm. Tapi cocok sih sama orang Indonesia yang suka instan. Contohnya mie instan 3 menit. Itu dia. Indomie. Lapar kan? Itu kayak kita semua suka deh. Itu ya semua orang. Betul. Oke, itu ya kalau soal judul dan pinjol. Nah, selain itu tantangan digital. Ada juga tuh yang instan, Apa tuh, Apa tuh, Mbak? Mbak? nyari orang pakai doxing. Wah, bener tuh. Tapi aku kurang tahu sih Mbak soal perdoxingan ini. Mungkin boleh deh Mbak dijelasin. Mbak Salma nih kayaknya lebih paham nih soal doxing. Iya, jadi doxing ini tindakan menyebarkan informasi pribadi orang tanpa izin nih, dan ini tuh bahaya banget. Tujuannya ini bisa macam-macam, dia bisa buat intimidasi, bisa buat mempermalukan, bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Karena informasi yang disebarkan ini itu macam-macam, dan ini tuh informasi yang pribadi banget, kayak nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, identitas keluarga, data pekerjaan, bahkan akun media sosial pribadi. Mbak, berarti Nah, contohnya doxing ini kira-kira kayak aku tiba-tiba dapat pesan atau telepon tiba-tiba, tolong dong mama belikan pulsa, itu kira-kira karena doxing itu, Mbak. oh itu juga bisa Mas, dari nomor HP kita misalnya kesebar, jadinya kan orang tahu nih nomor HP kita, terus mereka bisa menggunakan itu buat mengintimidasi kita ataupun mengancam kita. Padahal saya bingung, Mbak, itu mama yang mana kan, Mbak. Tapi ya udahlah. Iya, dan dampak dari doxing ini juga macam-macam. Bisa dari sisi psikologis, ada dari sisi sosial, sama fisik, bahkan sampai ke ranah UU ITE. Nanti sih aku kenapa dengan terdoxingnya identitas pribadi itu sampai orang bisa trauma kali ya bahasanya di zaman sekarang ini ya. Iya, Karena nggak semua orang kan ya suka data pribadinya tuh disebar-sebar. iya betul Benar, banget, benar. Pak. Dan ini bahaya banget kalau misalnya sampai alamat rumah yang kedoxing nih, karena kan bisa sampai dikuntit dan segala macam ya. Ini benar-benar bisa bikin trauma sih. Informasi-informasi keuangan gitu ya, Mbak ya. Mm-mm. Nah, Banyak kita tuh nih, di sorry. Lanjut aja Kak Salma. oke, nah jadi sebagai warga negara nih, apalagi kita nih sebagai calon ASN, kita harus memahami bahwa melawan doxing ini tuh bukan hanya tugas aparat, tapi juga tanggung jawab kolektif. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya jangan nyebar data orang lain, terus kita ngelaporin konten yang mengandung doxing, terus kita juga bisa dengan mengedukasi diri dan orang-orang di sekitar tentang keamanan digital. Gitu. Jadi balik Ini lagi ke kalau diri kita sendiri untuk sadar gitu ya Mbak ya, bahwasanya ya itu tuh privasi. Kita tuh tidak bisa mengganggu privasi orang dengan menyebarkan data diri, betul? Iya, betul banget Mbak Naura. Gimana tadi Mas Fendi? Tadi kayaknya Mas Fendi mau Enggak. ngomong terus saya potong. saya tiba-tiba jadi kepikiran kadangkala dulu waktu kecil kan suka ini loh, Mbak, doxing nama orang tua, bapakmu namanya ini ya gitu. Waduh, Memang nama orang tua.
Udah takut saya kalau udah gitu. Ntar anaknya si ini nih gitu. Betul. Nah, ini Kita sebenarnya nganggapnya itu bercanda gitu. Padahal tujuan. sekarang risikonya bahaya banget ya. Iya, tapi itu tergantung tujuan juga, Mas. Kalau misalnya emang nggak ada tujuan untuk kejahatan, kan itu untuk mengenal seseorang ya. Jadi itu Mm-mm. boleh-boleh saja. Oke, kalau gitu sih kita coba kali ya ulik-ulik lagi mengenai tantangan digital apa yang kita alami. Aku tahu sih di lingkungan kita itu, tahu nggak sih itu yang bahasanya hoax itu? Kan itu katanya kayak berita bohong gitu ya. Coba deh, Mas yang di ujung sana, hoax itu gimana Mas? Katanya udah jadi makanan sehari-hari kita ya? Halo Aduh. Mbak Naura. Ya Halo. bener banget nih, hoax itu udah jadi makanan sehari-hari ya di kita. Apalagi sekarang di media sosial kan juga semakin cepat peredarannya. Nah, itu juga bahaya banget. Nah, dampak-dampak dari bahaya hoax tuh bisa merusak kepercayaan publik, kemudian memperburuk kecemasan sosial, dan juga bisa bahkan mengganggu pengambilan keputusan. Nah, bayangin aja nih, Keminfo mencatat ada ribuan konten hoaks setiap tahunnya. Dan sayangnya di kita, masyarakat kita tuh masih banyak orang yang nggak bisa bedain mana fakta, mana opini. Nah, kemudian juga untuk penyebabnya sendiri itu ada 3, Mbak, kalau menurut saya, yaitu kurangnya literasi informasi. Lagi-lagi, kita itu pengennya yang instan kan. Nah, kurangnya literasi informasi itu tadi jadi salah satu penyebab hoaks. Kemudian juga yang kedua itu media sosial. Karena media sosial kan juga dapat mempercepat penyebaran hoaks. Karena kemampuan untuk menyebarkan informasi itu dengan cepat dan luas. Nah, ada juga penyebabnya itu motif politik atau ekonomi. Nah, hoaks dapat disebarkan untuk tujuan politik atau ekonomi seperti mempengaruhi opini publik atau merusak reputasi seorang atau organisasi. Kemudian Mbak Naura tahu nggak nih caranya mengatasi hoaks? Gimana tuh Mas Gimana Rifki? tuh? Nah, untuk caranya mengatasi hoaks sendiri, itu yang pertama kita harus memverifikasi informasi. Sebelum membagikannya atau mempercayainya dapat membantu mencegah hoaks. Kemudian juga kita harus meningkatkan literasi informasi. Jadi kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi informasi dan membedakan antara informasi yang benar dan yang salah itu juga dapat membantu mencegah penyebaran hoaks. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sumber informasi yang terpercaya. Dan yang terakhir kita juga ikut turut berkontribusi untuk jika ada hoaks, kita turut melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau platform media sosial yang dapat membantu mencegah penyebaran hoaks lebih lanjut. Nah, dengan memahami dampak negatif hoaks, penyebab dan cara mengatasinya, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi yang akurat dan terpercaya. Gitu, Mbak. Ayo Mas Rifki. Oh gitu. Berarti kalau ada orang-orang yang bilang kayak share ke grup keluarga itu belum tentu benar ya berarti ya? Iya, Gak bisa betul kita asal sekali. percaya aja. Iya. Nah, itu kita sebagai generasi muda yang harusnya menfilter tuh mana yang layak dimasukkan di grup keluarga. Kadang kalau dimasukkan di grup keluarga itu kan langsung dimakan mentah-mentah kan ibaratnya berita informasinya. Iya lagi, Nah, itu bener yang sangat banget. berbahaya. Nah, selanjutnya sih kayaknya segmen selanjutnya kita bahas apa ya ini ya? Udah judul pinjol, udah doxing, udah hoax. Oh, ini gak sih, Jip? Scam. Nah, bahasa-bahasa scam tuh apa tuh? Nah, mungkin scam kali ya. Ada nggak sih dari kita yang pernah ngerasain scam? Atau tahu tuh teman-temannya yang pernah kena scam nggak? Kita dengar cerita orang tuh. Ayo Mbak Amel. Halo, Mbak Amel aman Mbak gak nih? aman gak nih? Untuk terkait Mbak- iya. Mbak Mel internetnya. Nah, tantangan digital digital nih. Nge-lag. Mungkin Ini sangat relate. ini karena kita di gunung kali ya, dingin banget. Oh Mbak. Ini iya, sampai beku. dingin. Bang.
Tapi kok nggak gerak ya awannya? Iya. Ini Aman jadi Mbak Amel? aman gak nih suaraku? Apakah masih Masuk oke? Mbak Amel. Tadi ngomongin Mbak tentang scam ya. Mel. Mungkin Let's go. jadi mungkin kalau untuk terkait scam bukan aku yang ngalamin, tapi rekan aku pernah ya untuk terkait scam ini. Jadi scam itu apa sih gitu kan? Nah, scam ini kan merupakan salah satu bentuk penipuan ya gitu, di mana di era media sosial yang banyak ya, contohnya di X, di Instagram, di Facebook, itu kan banyak sekali forum jual beli apapun itu, banyak sekali antar individu kepada individu. Mungkin di sini aku mau mengkerucut ke salah satu fenomena scam di ruang lingkup penggemar kali ya, karena di sini kejadiannya adalah di salah satu penggemar K-pop. Mungkin beberapa yang tahu K-pop. Nah, di dalam K-pop ini kan ada banyak sekali kayak konser, lalu merchandise, nah dimana di dalamnya bisa diperjualbelikan, dibisniskan gitu. Nah, dimana hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan sama Mas Najib, dimana mental masyarakat di sini banyak sekali yang mentalnya instan gitu. Jadi ada beberapa pelaku-pelaku yang mempunyai ya bisa dibilang bibit-bibit korupsi lah di situ, di mana dia menggunakan peluang dalam berbisnis dengan cara menipu just tip konser, di mana para penggemar yang sudah antusias gitu, mereka sudah semangat untuk ikut konser, datang dengan bayar beberapa biaya tambahan untuk just tip ini, tapi mereka ditipu gitu. Jadi kayak sayang sekali lah tindakan mereka itu sangat amat merugikan. Mungkin untuk skalanya nggak besar, tapi untuk efeknya dirasakan gitu oleh rekan-rekan yang dimana mungkin range-nya anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, atau ya generasi-generasi muda di sini. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang pernah kena scam atau kerabatnya juga kah? Alhamdulillah sih nggak pernah ya Mbak. Cuma sering dengar orang-orang kena scam atau enggak bahkan yang pelaku scamnya itu masih sekolah gitu. Ngeri banget. Nah, iya tuh. Dari situ kan bisa, kalau kita pikir gitu, kalau kita mereka masih kecil tapi kok berani gitu melakukan penipuan itu. Jadi bisa kita lihat apakah emang pendidikan karakter di sekolah kurang, kayak tingkat pendidikan mereka, lalu apakah lingkungan, atau karena berita-berita korupsi yang marak beredar nih, jadi kayak mereka ikutan deh, orang banyak juga kok petinggi-petinggi yang melakukan itu, jadi kalau aku melakukan hal yang kecil nggak apa-apa dong, mungkin kan bisa gitu ya terbersit di pikiran mereka. Nah, jadi mungkin walaupun ini isu yang kecil gitu dalam komunitas yang kecil, dirasa bisa menjadi salah satu perhatian gitu untuk isu yang dan kuliah juga masih di generasi muda, jadi mungkin patut untuk diperhatikan kembali. Tapi link-link kayak misalnya kita dapat WA nih, misal kayak undangan pernikahan tapi dalam bentuk apa gitu ya, ada kok pernah viral ya undangan pernikahan, tapi APK. ketika kita klik, oh APK ya betul, aplikasi, ketika kita klik ternyata itu scam dan si ininya tuh bisa nge-hack HP kita, kemudian mengambil uang-uang yang ada di mobile banking kita kayak gitu. Ngeri sih scam tuh. Ya, itu juga salah satu bentuk scam ya, tapi mungkin lebih ke link phishing ya istilahnya kalau terkait Link phishing. penyebaran link itu. Nah, itu juga mungkin sangat berkaitan erat dengan keamanan kali ya gitu, karena beberapa orang gitu kan menggunakan keahliannya dalam meraih keuntungan gitu. Dan mungkin ada beberapa gitu kayak orang tua kita kan nggak tahu ya, kayak oh ini undangan gitu, tanpa tahu kok bentuknya apps gitu. Mungkin kalau yang melek gitu dalam literasi, mereka sadar gitu kok undangan bentuknya apps, tapi kalau untuk yang kurang gitu, mohon maaf, mungkin mereka kayak ya udah asal klik aja gitu kan ya. Jadi begitu ya. Berarti kita tuh benar-benar harus memperhatikan banget ya apa yang kita klik,
apa yang kita tonton, apa yang kita beli, dari mana, ke siapa. Berarti itu benar-benar harus sih bahasanya? Coba Mas Fendi bahasanya itu apa ya? Kalau kita harus melek soal digital itu apa ya? Kayaknya aku pernah dengar itu istilahnya ada literasi-literasinya gitu deh, Mbak. Oh, Mbak Nadia literasi kayaknya gitu. lebih paham nggak sih? Oh, Hmm, emang kita semua begitu Mbak Nadia. iya kayak gitu ya. Literasi apa Tapi sih, benar Mbak? sih, Boleh. namanya tuh literasi digital. Jadi tadi Mas Nazif kan tentang pinjol, kemudian apa tadi? Pinjol, sama satu lagi ada apa Mas? Judol ya, Judol, Heeh. betul. Bukan ojol Terus, sih, Mbak. aku kan bukan ojol ini. Bukan, jangan ojol. Ojol kita perlu, Mbak. Terus Mbak Salma tadi bahas doxing, kemudian Mbak Amel tadi bahas scam, terus Mas Rifki bahas hoax, kayak gitu. Sebenarnya ke tantangan-tantangan digital itu bisa kita hindari dengan kita meningkatkan literasi digital kita. Kayak misal nih judul, kita tuh harusnya lebih aware baca, misal ketentuannya atau apa, misal ada resiko-resiko yang kita harus tahu dulu nih sebelum kita masuk, kayak gitu. Kita sering baca, jadi kita tidak masuk ke dalam, tidak terjerumus ke dalamnya, kayak gitu. Kita bisa scroll medsos nih 8 jam sehari, scroll TikTok, tapi ternyata minat baca kita terhadap hal-hal penting kayak gitu tuh malah sedikit. Kata penelitian atau kata survei, minat baca orang Indonesia itu tuh cuma 27 halaman per tahun. Itu sama kata pengantar skripsiku lebih panjang kata pengantar skripsiku itu, Mbak. Oh iya, ya Buset. jangan salah satu halamannya tuh halaman judul Panjang aja itu. Ya ironis banget kan, makanya harusnya hal-hal kejahatan-kejahatan di dunia digital itu kita bisa hindari dengan meningkatkan literasi digital kita. Tuh, dampaknya besar loh, hoax ini bikin konflik, scam bikin kita trauma ekonomi, pinjol ilegal bisa menghancurkan keluarga. Yang awalnya ada tuh banyak sebenarnya ya, aku dengar-dengar PNS-PNS itu terjerat pinjol yang awalnya hidupnya lurus-lurus aja malah jadi berantakan keluarganya kayak gitu. Itu sih. Betul tuh, lagi rame banget beritanya kemarin. Jadi kita harus bisa bedain mana fakta, mana provokasi, nggak asal sebar info. Kayak misal kita dapat WA nih apa, misal kemarin ya ada foto di ini tambang ilegal, tambang nikel di Raja Ampat, tambang nikel di Raja Ampat, ternyata oh itu dari AI gitu. Jadi sekarang kan juga zaman AI ya, jadi banyak-banyak info yang kita dapat ternyata dari AI. Yang itu cuma fake news atau fake picture kayak gitu. Terus pada Itu akhirnya sih. kita sebagai ASN ini apa yang harus kita lakukan ini, teman-teman? Tadi Mas Najib fokusnya ke kita menghadapi tantangan ini jangan punya mental instan ya. Karena mie instan aja perlu diproses gitu kan. Betul Mas, setuju. Ya. Terus melawan doxing tadi gimana supaya informasinya tidak mudah tersebar, ya kita hati-hati gitu kan dalam menggunakan atau mengakses dunia digital gitu. Kalau kata pamannya Spider-Man pada tahu nggak kalian? Apa Apa tuh? tuh Mas? Kata pamannya Spider-Man itu kan, di balik kekuatan yang besar itu muncul tanggung jawab yang besar. Nah, kita udah dikasih kemudahan literasi kan, ini kan kekuatan besar nih. Tanggung jawab kita di balik itu kan juga gede ya gitu ya. Jangan asal klik. Kalau ada informasi jangan langsung sebar gitu kan ya, atau ada yang langsung sebar. Ya ada sih kalau info tukin gitu langsung sebar ya. Betul Mas, Itu tuh setuju. sepersekian detik Itu nggak usah diverifikasi langsung sebar. kuntin gitu Mbak dengernya. Oke. Terima. Tapi kayaknya sebagai ASN kita harus jadi role model juga sih. Soalnya kita kalau di masyarakat
menurutku masih jadi apa ya, kita punya nama baik gitu di mata mereka. ASN, abdi negara, sosok yang dihormati gitu. Jadi kegiatan kita berdunia digital tuh kayak jadi contoh gitu ya nggak sih? Betul, aku setuju sih. Betul, Karena kita aware terhadap kejahatan-kejahatan di dunia digital, tantangan-tantangan di dunia digital, itu juga termasuk bela negara setauku. Betul. Kayak bukan tank lagi bentuknya, tapi link. Link, betul. Jangan-jangan kita koar-koar, ayo jangan melawan penjahat, melawan orang jahat. Ternyata kita yang jadi penjahat-penjahat informasi palsu kan? Wah, iya. Jangan sampai. Amit. Jadi kan kita udah banyak pembahasan nih, berarti intinya yang harus kita lakukan itu apa ya Mas Fendi ya? Apalagi nih kita kan sebagai salah satu ASN ya. Nah, peran kita untuk menyikapi tantangan-tantangan ini gimana? Satu nih, mentalnya dulu nih kayak kata Mas Najib nih, mentalnya nih. Yang instan belum tentu bagus. Gitu ya. Terus lagi kita jangan sungkan-sungkan lah untuk memfilter. Kalau kata aku mah, memfilter, jangan air aja yang difilter. Informasinya juga difilter gitu. Apalagi ya Mbak ya? Karena kita akan jadi role model nih, role model untuk masyarakat. Rasa-rasanya kita perlu mengaktifkan mode jempol baik kita ini untuk berdunia digital gitu kan. Jempol baik. Caranya gimana? Pakai HP-nya, pakai semua gadgetnya, terus rajin-rajinlah ini baca-baca atau memperkaya diri, literasinya ditambah. Setuju. Kalau kata orang Setuju bijak, banget. jangan sampai kita jadi batu sandungannya orang lain gitu kan. Batu sandungan gunung tuh di belakang tuh gede. Oh iya betul. Tersandung gunung gitu ya. Iya, tersandung gunung. Dong, gede banget Mbak. Wah, gede sekali ya, tersandungnya gunung. Karena masalahnya besar gunung gitu. Iya. Sebenarnya sebesar gunung. Berarti yang kita lakukan harus lebih besar daripada gunung. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, ya enggak? Jangan kabur aja dulu, tapi hadir aja dulu. Oke, karena mungkin sudah waktunya ya guys ya. Nah, jadi terima kasih nih kepada para narasumber yang kece, keren, cantik ini atas informasinya yang luar biasa. Semoga podcast ini membuka mata kita soal tantangan yang ada di negara Indonesia ini. Yuk, kita jadi generasi ASN yang melek digital dan siap menjaga ruang digital Indonesia. Sampai jumpa di episode podcast kita berikutnya, alias tugas kita berikutnya. Salam bela negara. Shit, hilang.